Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Putra Adiwibowo. Nah, pada video kali ini kita akan coba membahas materi berkaitan dengan lingkaran. Nah, apa itu lingkaran? Lingkaran itu merupakan bangun datar ya, bangun datar ruang berdimensi 2, yaitu kalau koordinat kartesius itu tergambar dalam ruang dimensi X dan dimensi Y. Kalau bangun ruang itu digambarkan ruang dimensi 3, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, definisi lingkaran adalah himpunan ya, himpunan titik-titik atau kurva tertutup yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Nah, jarak yang sama tersebut dinamakan dengan jari-jari lingkaran. Nah, titik tertentu tersebut disebut dengan titik pusat lingkaran. Nah, gambarnya seperti ini. Misalnya saya gambar dengan warna yang lain ya. Misalnya adalah diagram kartesius. Nah, berjarak sama, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Nah, itu dinamakan jari-jari terhadap suatu titik tertentu. Ini adalah R, ini adalah P. Nah, yang himpunan titik-titik atau kurva tertutup yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Sini juga sama, sini ke sini, sini ke sini, sini ke sini. Nah, ini jarak tertentu tersebut dinamakan dengan jari-jari, dan titik tertentu tersebut dinamakan dengan titik pusat lingkaran. Nah, itu definisi sekilas tentang definisi lingkaran. Nah, baik, untuk yang pertama kita akan bahas tentang persamaan lingkaran ya. Persamaan lingkaran. Yang pertama, persamaan. Nah, lingkaran saya lambangkan ini aja untuk mempermudah ya. Persamaan lingkaran yang pusatnya adalah 0,0 jari R. Persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 jari-jari R bisa kita gambarkan seperti ini. Pusatnya adalah 0,0. Ini adalah jari-jari R. Nah, di sini kan ada X, sini ada Y, ini adalah R. Nah, dengan diagram kartesius, dengan Pitagoras dapat diketahui bahwa X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan X kuadrat, sehingga persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 jari-jari R bentuknya adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, sekarang yang kedua, persamaan lingkaran dengan pusatnya A, B jari R. Nah, persamaan lingkaran yang pusatnya A, B kalau kita gambarkan seperti ini. Ini pusat yaitu A, B. Nah, di sini kan ada X, Y. Nah, sama aja kita mencari jarak antara dua titik, yaitu X dikurangi A dikuadratkan, karena kan ini seperti ini ya, masih sama, ditambah Y kurangi B dikuadratkan sama dengan R kuadrat, sehingga persamaan lingkaran adalah X dikurangi A kuadrat ditambah Y kurangi B kuadrat sama dengan R kuadrat ya. Itu persamaan lingkaran yang pusatnya A, B. Sekarang yang dari bentuk umum. Bentuk umum persamaan lingkaran. Nah, bagaimana cara mengetahui bentuk umum persamaan lingkaran? Nah, kita jabarkan dari bentuk lingkaran yang pusatnya A, B. Nah, kita jabarkan, kan ini menjadi X kuadrat ya. X kuadrat yang tengah dikalikan X kali min A kali 2, berarti min 2AX ditambah min A kuadrat, kan A kuadrat, berarti ini A kuadrat. Yang sebelah sini juga sama, berarti Y kuadrat dikurangi 2BY ditambah B kuadrat
saya pindah ruaskan sebelah sini. Ini adalah R kuadrat sama dengan 0. Ya, kita rapikan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dikurangi 2AX ditambah 2BY. Oh maaf, kalau ditambah ini dikurangi. Nah, dikurangi 2BY ditambah A kuadrat ya, ditambah A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan 0. Oke, kalau misalkan min 2A saya misalkan A besar, min 2B saya misalkan B besar, maka bentuk persamaan tersebut akan menjadi ini, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah A besar X ditambah B besar Y ditambah, nah ini saya misalkan sebagai C, nah tambah C sama dengan 0. Nah, ini merupakan bentuk umum dari persamaan lingkaran. Oke ya. Nah, perhatikan di sini. Saya memisahkan min 2AX sama dengan min 2AX, min 2A. Nah, oke. Min 2A kecil itu sama dengan A. Berarti A kecil sama dengan min 2 nya pindah jadi min setengah A. Nah, min 2 B kecil itu sama dengan B besar, sehingga B kecil itu sama dengan min setengah B. Oke. Nah, sementara dari bentuk umum persamaan lingkaran ini kita dapat mencari pusat lingkaran. Pusat lingkaran kan rumusnya A, B sama dengan P. Nah, A kecil itu apa? A kecil adalah min setengah A, ya min setengah A. Yang B kecil apa? Min setengah B, ya min setengah B. Sehingga kalau diketahui bentuk umum persamaan lingkaran, kita mencari pusat, kita tahu rumusnya, yaitu pusat sama dengan min setengah A, min setengah B. Nah, bagaimana dengan jari-jari? Nah, seperti ini. Kan kita memiliki permisalan A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi R kuadrat sama dengan C, ya kan? Ini kan saya misalkan C. Antara R dengan C saya tukar menjadi A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C sama dengan pindahnya jadi plus R kuadrat, sehingga R sama dengan akar dari A kecil kuadrat tambah B kecil kuadrat dikurangi C. Nah, ini rumus untuk mencari jari-jari. Yang ini adalah pusat lingkaran. Nah, apakah rumus mencari jari-jari hanya seperti itu? Tidak. Nah, saya tuliskan seperti ini. R sama dengan akar dari, ingat, A kecil adalah min setengah A. Tadi kan ini A kuadrat. Berarti kalau ini dikuadratkan menjadi 1/4 A kuadrat ditambah B kecil kuadrat. Berarti min setengah B kuadrat menjadi 1/4 B kuadrat dikurangi C. Nah, itu rumus untuk mencari jari-jari. Nah, sekarang kita latihan soal untuk menentukan pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, misalnya diberikan persamaan lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 13. Maka pusatnya adalah, nah ingat, yang bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat itu pasti bentuknya pusat dari 0,0, yaitu pusatnya 0,0, dan jari-jarinya, ingat, bentuk persamaan lingkaran yang pusatnya 0,0 itu adalah X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, sehingga R kuadrat sama dengan 13, sehingga nilai R adalah akar 13. Nah, lagi misalnya saya punya X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 9, pasti pusatnya 0,0 dan jari-jarinya R kuadrat sama dengan 9, maka R nya sama dengan 3. Nah, begitu. Misalnya yang ketiga, saya punya X min 4 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 11. Maka pusatnya yaitu X min A, berarti A nya kan 4. Nah, berarti pusat adalah 4, Y min B, berarti B nya adalah 3.
Nah, jari-jarinya kan ini R kuadrat. Kalau R kuadrat sama dengan 11, maka R nya sama dengan akar 11. Nah, bisa lagi seperti ini. Saya punya X plus 5 kuadrat ditambah Y plus 6 kuadrat sama dengan 25. Oke, berarti pusatnya adalah, perhatikan ini adalah X min A kuadrat. Nah, karena di sini positif, otomatis A nya adalah negatif ya. Kan misalnya saya tulis X dikurangi min 5 kuadrat kan menjadi X plus 5 kuadrat, sehingga kalau di sini positif maka pusatnya di sini negatif, yaitu sini plus 5, berarti sini adalah min 5. Begitu pula untuk yang ini, kalau di sini positif 6, pastikan karena rumusnya Y min B, maka sini adalah min 6 kan, berarti pusatnya adalah min 6. Ingat ya, kalau di sini X min 4 cukup tulis 4, sini 3. Kalau sini plus, otomatis sini negatif. Ini plus, berarti sini juga negatif, sehingga pusatnya adalah min 5, min 6. Dan jari-jarinya R kuadrat sama dengan 25, maka R nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita cari yang dari bentuk umum ya. Misalnya X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 8X ditambah 6Y kurangi 3 sama dengan 0. Bagaimana cara menentukan pusatnya? Nah, pusat adalah min setengah A, min setengah B sama dengan min setengah A nya berapa? A nya adalah min 8, dikalikan min 8, min setengah B, B nya berapa? 6 ya, kalikan 6 sama dengan min setengah kali min 8 yaitu 4, min setengah kali 6 yaitu negatif 3, sehingga pusatnya adalah 4, negatif 3. Nah, sini adalah A kecil, ini adalah B kecil, sehingga untuk menentukan jari-jari, akar dari, tak tulis dulu rumusnya, A kuadrat ditambah B kuadrat dikurangi C sama dengan akar A kecil kuadrat, yaitu 4 kuadrat berapa? 16, ditambah B kuadrat, berarti min 3 kuadrat 9, dikurangi C. Nah, ini dikurangi C nya adalah negatif 3, dikurangi min 3 berarti tambah 3 sama dengan akar 16 tambah 9 tambah 3. Ini 25 tambah 3 adalah 28. 28 itu 4 kali 7, sehingga R nya sama dengan akar 4 adalah 2, berarti 2 akar 7. Pak, bagaimana kalau kita menentukan jari-jari tapi tanpa mencari pusat terlebih dahulu? Bisa, kita gunakan R sama dengan akar 1/4 A kuadrat ditambah 1/4 B kuadrat dikurangi C sama dengan akar 1/4 A kuadrat. A nya kan min 8, berarti min 8 kuadrat 64, ditambah 1/4 B kuadrat, B nya kan 6 kuadrat yaitu 36, dikurangi C, berarti dikurangi min 3 berarti tambah 3 sama dengan, nah 1/4 kali 64 kan 16, 1/4 kali 36 adalah 9 tambah 3 sama dengan ini akar 28 sama dengan 2 akar 7. Nah, itu berkaitan dengan persamaan lingkaran. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, baik, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya, masih berkaitan dengan lingkaran, yaitu persamaan garis singgung lingkaran. Ada dua macam, yaitu persamaan garis singgung lingkaran yang diketahui suatu gradien tertentu, atau persamaan garis singgung lingkaran yang melalui titik tertentu. Untuk yang pertama, persamaan garis singgung lingkaran dengan suatu gradien M. Nah, ya, saya singkat sebagai PGS ya, PGS lingkaran dengan gradien M. Nah, dari bentuk lingkaran yang pusatnya 0,0 yaitu X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka
PGS lingkarannya adalah Y sama dengan MX plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Untuk yang bentuk pusatnya A, B yaitu X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka PGS lingkarannya Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 ditambah M kuadrat. Kalau yang dari bentuk umum juga sama, akan sama dengan rumus yang kedua ini. Syaratnya harus mencari pusat dan jari-jari lingkaran. Nah, sekarang yang kedua, PGS lingkaran diketahui titik tertentu yaitu X1, Y1. Untuk yang bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat, maka PGS lingkarannya adalah X1X ditambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Untuk yang bentuk lingkaran pusat A, B yaitu yang bentuknya X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat, maka PGS lingkarannya adalah X1 min A kalikan X min A ditambah Y1 min B kalikan Y min B sama dengan R kuadrat. Untuk yang bentuk umum lingkaran yang mengatakan bahwa X kuadrat tambah Y kuadrat ditambah AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, maka PGS lingkarannya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A, setengah A, maaf. Ya, setengah A dalam kurung X plus X1 ditambah setengah B dalam kurung Y plus Y1 ditambah C sama dengan 0. Nah, itu adalah persamaan garis singgung lingkaran. Sekarang kita ke latihan soal. Latihan soal. Misalnya lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 8 dengan gradiennya adalah min 7. Maka PGS dari lingkaran tersebut yaitu kan rumusnya Y sama dengan MX plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, kebelasan ya. Maka Y sama dengan M nya tadi berapa ya? M nya adalah min 7, berarti E nya kita ganti min 7 X plus minus R. Kalau ini adalah R kuadrat sama dengan 8, maka R nya adalah akar 8. Kita cari yang paling mudah saja, yaitu akar 8 kalikan akar 1 ditambah M kuadrat min 7 kuadrat dikuadratkan, min 7 dikuadratkan adalah 49. Maka Y sama dengan min 7X plus minus, dengan akar 50. Akar 50 kalikan akar 8 itu sama dengan akar 400 ya. Akar 400. Akar 400 itu berapa? 20 ya. Nah, sehingga persamaan garis singgung yang pertama Y1 sama dengan min 7X plus 200, yang Y2 min 7X dikurangi 200. Nah, itu persamaan garis singgungnya. Contoh soal yang kedua, misalnya persamaan garis singgung lingkaran yang berpusat di PGS lingkaran
dari X kuadrat dari X min 2 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 9. Nah kan dari sini dapat kita ketahui bahwa pusatnya adalah 2,1, R nya adalah 3. Nah, misalnya di sini M sama dengan 2, maka Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat. Nah, berarti Y min B, Y dikurangi B nya berapa? 1, berarti Y min 1 sama dengan M nya 2, berarti sini 2, X dikurangi A, A nya 2, berarti X min 2 plus minus R nya 3 ya. Nah, 3 akar 1 plus M kuadrat, 2 kuadrat yaitu 4. Berarti Y min 1 sama dengan kita kalikan, yaitu 2X min 4, 2 kali min 2 kan min 4, plus minus R nya 3, ini akar 5. Oke. Sehingga Y1 sama dengan min 1 nya pindah sini, kan min 4 jadi tambah 1 sama dengan min 3, berarti 2X min 3 ditambah 3 akar 5, atau yang Y2 berarti 2X min 3 dikurangi 3 akar 5. Nah, itu contoh soal yang ketiga. Nah, misalnya saya punya persamaan garis singgung lingkaran X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah 4X dikurangi 6Y kurangi 1 sama dengan 0, dengan gradien M nya adalah misalnya min 3 ya, min 3. Oke. Kita cari dulu pusatnya. Rumusnya adalah min setengah A, min setengah B ya, sama dengan min setengah kali A nya adalah 4, min setengah B, oh ya sorry B ya, B nya adalah min 6 sama dengan min setengah kali 4 yaitu min 2, min setengah kali min 6 yaitu 3, sehingga pusatnya adalah min 2,3, ini adalah A kecil, ini adalah B kecil. Untuk R berarti sama dengan akar A kecil kuadrat, berarti min 2 kuadrat 4 ditambah 3 kuadrat 9 dikurangi C kurangi min 1 berarti ditambah 1 sama dengan akar 4 tambah 9 tambah 1 berarti akar 14 ya. Akar 14. Nah, dari sini dapat kita peroleh bahwa PGS lingkaran tersebut Y min B sama dengan M X min A plus minus R akar 1 plus M kuadrat, berarti Y min B, berarti Y kurangi 3 sama dengan M nya adalah min 3, berarti min 3 X min A min 2 jadi plus 2 plus minus R nya adalah akar 14, 1 ditambah M kuadrat, M nya min 3 kuadrat yaitu 9. Oke. Berarti Y min 3 sama dengan min 3 kali X, min 3X min 3 kali 2 yaitu min 6 plus minus 1 tambah 9 kan 10, akar 10 kali akar berapa saja, akar 140. Oke, berarti untuk Y1 sama dengan min 3 nya pindah sini, berarti min 6 tambah 3 sama dengan min 3 ya, berarti min 3X min 3 plus akar 140. Nah, kalau ini bisa disederhanakan silahkan kalian sederhanakan, tapi kalau tidak ya nggak usah sederhanakan. Atau yang Y2 sama dengan min 3X dikurangi 3 kurangi akar 140. Nah, itu. Misal lagi contoh yang keempat, misalnya tentukan PGS lingkaran dari X kuadrat
X kuadrat ditambah Y kuadrat dikurangi 4X ditambah 2Y ditambah 1 sama dengan 0, dengan M nya sama dengan misalnya sekarang sudah yang lain, misalnya tuliskan persamaan garis singgung lingkaran tersebut. X kuadrat tambah Y kuadrat kurangi 4X tambah 2Y ditambah 1 ya. Bentar. X kuadrat tambah Y kuadrat, kita carikan soal, dikurangi 6X ditambah 4Y min 3 dengan ordinat sama dengan min 2. Nah, tentukan persamaan garis singgung lingkaran tersebut dengan ordinat min 2. Nah, perlu kita ketahui bahwa yang namanya ordinat itu sama dengan Y. Kalau absis itu sama dengan X ya. Berarti dari sini PGS lingkarannya apa? PGS lingkarannya rumusnya adalah X1X ditambah Y1Y ditambah setengah A X plus X1 ditambah setengah B Y plus Y1 plus C sama dengan 0. Kita baru tahu Y-nya. X-nya berapa? Nah, kita substitusikan ke sini. Y-nya kita substitusikan ke sini. Dan juga ke sini. Berarti ini adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 6X 4 kali Y, 4 kali min 2 yaitu min 8 min 3 sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0. Berarti kan menjadi X kuadrat min 6X 4 kurangi 8 min 4 min 4 kurangi 3 yaitu min 7 sama dengan 0. Nah, dari sini kita faktorkan yaitu X berapa? Nah, jika dikalikan min 7 tambahkan min 6, berarti sini plus 1, sini min 7 ya. Nah, ya. Berarti X plus 1, X min 7. 1 kali min 7 adalah min 7. 1 kurangi 7 adalah min 6. Berarti X-nya sama dengan min 1 atau X-nya sama dengan 7. Berarti titik singgungnya adalah min 1, min 2 yaitu min 1, min 2, yang satunya 7, min 2. Nah, kita coba untuk titik yang pertama. Untuk titik yang lain bisa kalian coba sendiri ya. Kita coba untuk yang titik ini. Berarti X1, Y1 sudah ketemu. Salah satunya adalah min 1, min 2. X1X. Nah, X1 nya adalah min 1. Berarti min 1X berarti min X ya. Ditambah Y1Y. Y1 nya adalah min 2. Oke, langsung saja. Berarti ini adalah min. Y1 nya adalah min 2. Min 2Y. Ditambah setengah kali A. A nya adalah min 6. X ditambah X1 berarti X min 1 ditambah setengah B. B nya adalah, oke ini kurang ya, B nya adalah min 8. Min 8 kalikan Y ditambah Y1. Sorry. Y ditambah Y1. Karena Y nya min Y1 nya adalah min 2, maka tambah min 2 sama dengan min 2. Ditambah C. C nya adalah min 3. Berarti sini dikurangi 3. Ya, dikurangi 3 sama dengan 0. Berarti sini min X, min 2Y, min setengah kali min 6 adalah min 3 ya. Min 3 kali X berarti min 3X. Min 3 kali min 1 plus 3. Setengah kali min 8 min 4. Min 4 kali Y berarti min 4Y. Min 4 kali min 2 yaitu plus
8, sini min 3 sama dengan 0, sehingga sini min X min 3X sama dengan min 4X, min 2Y min 4Y adalah min 6Y, sini 3 tambah 3 kurangi 3 adalah habis plus 8 sama dengan 0, atau menjadi kalau pindah ruas sebelah sana jadi 4X ditambah 6Y sama dengan 8. Nah, itu salah satu persamaan garis singgungnya. Bisa kalian coba untuk yang titiknya 7, min 2. Silahkan kalian pahami terlebih dahulu. Oke ya. Baik, kita lanjutkan. Saya punya persamaan lingkaran yaitu X plus 1 kuadrat ditambah Y min 1 kuadrat sama dengan 2 dengan ordinat Y. Ingat bahwa ordinat itu sama dengan Y, berarti kita harus mencari X dengan cara substitusi Y ke persamaan ini. Oke, berarti ini adalah saya kuadratkan, berarti ini adalah X kuadrat ditambah X kali 1 kali 2 yaitu 2X ditambah 1 kuadrat adalah 1 ditambah Y nya kita ganti 2 kurangi 1 kuadrat 1 tambah 1, sini kurangi 2 sama dengan 0, berarti X kuadrat ditambah 2X 1 tambah 1 2 kurangi 2 0, berarti sama dengan 0. Kita faktorkan, berarti ini X plus 2. Nah, ini kan kalau kalikan X kali X kuadrat, terus kalikan 2 yaitu 2X, artinya apa? X sama dengan 0 atau X nya sama dengan min 2. Tadi kita punya titik singgung 2 yaitu X nya 0, Y nya 2, satunya X nya min 2, sorry min 2, Y nya adalah 2. Nah, saya akan mencoba untuk yang X1, Y adalah min 2, 2. Sorry kebablasan. Bahwa PGS dari bentuk lingkaran ini, nah, PGS lingkarannya adalah X1 min A kalikan X min A ditambah Y1 min B kalikan Y min B sama dengan R kuadrat. Nah, bentuk lingkaran ini pusatnya adalah, kalau sini plus berarti kan pusatnya jadi min, berarti berapa? Min 1. Kalau ini min 1 berarti jadi plus, yaitu plus 1. Nah, gitu ya. Jari-jarinya berapa? Kan ini R kuadrat sama dengan 2, maka R sama dengan akar 2. Oke. Kalau R sama dengan akar 2, maka R kuadratnya sama dengan 2, gitu ya. Berarti X1 min A ini adalah X1, ini adalah Y1 ya. X1 X-nya berapa? Min 2 dikurangi A nya adalah min 1, berarti min 1 jadi plus 1 kalikan X min A berarti min 1, berarti plus 1 min A maksudnya ya, berarti berarti Y1 nya berapa? 1. Y1 nya ini, maaf, ini 2 kurangi B nya kan 1, ini A ini B, berarti kurangi 1 kalikan Y min B, berarti Y min 1 sama dengan R kuadrat sama dengan 2. Min 2 tambah 1 berarti min 1 kali X berarti min X, min 1 kali min 1 min 1, 2 kurangi 1 1 kali Y plus Y, 1 kali min 1 min 1, min 2 nya tak pindah sini, min 2 sama dengan 0, sehingga min X ditambah Y min 1 min 2 min 2 min 2 min 4 sama dengan 0, atau bisa kita pindah ke ruas sebelah sana menjadi X dikurangi Y sama dengan min 4. Nah, ini adalah salah satu persamaan garis singgungnya. Untuk titik yang ini bisa kalian coba sendiri ya. Saya kira untuk materi lingkaran, dari persamaan lingkaran, dari persamaan garis singgung lingkaran bisa kalian pahami di video ini. Bisa kalian cermati latihan soal dan contoh soalnya, terutama untuk ordinat dan absis itu yang mana kalian bisa membedakan ya. Semoga bisa bermanfaat.
Untuk video kali ini saya cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.